Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita bersama-sama mengupas sejarah, budaya, spiritualitas, dan berbagai misteri Nusantara dengan sudut pandang yang bijak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul di kalangan pemerhati spiritual Jawa. Siapakah Guru Satrio Piningit itu? Apakah sosok yang dipercaya akan membawa perubahan besar bagi Nusantara itu benar-benar memiliki seorang guru, atau ia memperoleh pengetahuan secara langsung melalui perjalanan hidup dan kehendak Tuhan? Mari kita telaah bersama hingga akhir video ini. Dalam berbagai naskah dan cerita lisan tentang Satrio Piningit, hampir tidak pernah disebutkan secara jelas siapa nama guru spiritualnya. Hal ini justru menimbulkan banyak tafsir. Sebagian orang beranggapan bahwa sosok tersebut akan dibimbing oleh seorang guru yang hidup sederhana, jauh dari sorotan masyarakat, namun memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Guru seperti ini bukanlah seorang yang mengejar popularitas. Ia tidak mencari pengikut, tidak menginginkan penghormatan, bahkan mungkin hidup seperti masyarakat biasa. Karena dalam tradisi spiritual Nusantara, guru sejati seringkali justru menyembunyikan dirinya. Mereka lebih memilih membimbing dalam keheningan daripada tampil di hadapan banyak orang. Konon, sebelum seseorang mampu memimpin banyak manusia, ia harus terlebih dahulu belajar mengalahkan dirinya sendiri. Disinilah seorang guru menjadi sangat penting, bukan sekedar mengajarkan ilmu, tetapi membentuk karakter, mengikis kesombongan, menumbuhkan kesabaran, menguatkan keikhlasan, sebab seorang yang kelak dipercaya memikul amanah besar harus memilih terlebih dahulu ditempa melalui ujian yang panjang. Banyak tokoh besar di dunia juga mengalami proses seperti ini. Mereka memiliki masa-masa penuh kesulitan sebelum akhirnya dikenal masyarakat. Dalam pandangan spiritualis Jawa, guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan. Guru adalah cermin kehidupan. Ia mengajarkan melalui contoh, melalui sikap, melalui kesederhanaan, bahkan terkadang melalui ujian yang berat. Tidak sedikit ajaran Jawa yang mengatakan bahwa murid sejati akan diuji berkali-kali sebelum dianggap siap menerima amanah, karena ilmu tanpa pengendalian diri hanya akan melahirkan kesombongan, sedangkan kekuasaan tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran. Oleh sebab itulah, jika benar Satrio Piningit adalah sosok yang dipersiapkan untuk membawa perubahan besar, maka proses pendidikannya tentu tidak berlangsung dalam waktu singkat. Ia harus melewati perjalanan panjang, mengalami kegagalan, menghadapi penolakan, merasakan kesendirian, dan belajar memahami penderitaan masyarakat. Inilah yang dipercaya menjadi bagian dari pendidikan spiritual yang sesungguhnya. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa guru Satrio Piningit bukan hanya satu orang. Sepanjang hidupnya, ia akan belajar dari banyak guru, dari orang tua, dari ulama, dari tokoh adat, dari para petani, dari para pekerja, bahkan dari rakyat kecil yang setiap hari berjuang mencari nafkah. Karena kebijaksanaan tidak selalu berasal dari ruang-ruang pendidikan formal. Seringkali pelajaran justru terbesar lahir dari pengalaman hidup. Ada ungkapan Jawa yang mengatakan bahwa alam adalah guru yang paling jujur. Siapa yang mampu membaca tanda-tandanya akan memperoleh pelajaran yang tidak ditemukan dalam buku. Karena itu, seorang calon pemimpin dipercaya harus dekat dengan alam, dekat dengan masyarakat, dekat dengan kehidupan nyata, bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga memahami penderitaan rakyat. Di sisi lain, ada pula keyakinan bahwa guru terbesar seorang manusia adalah Tuhan sendiri. Melalui berbagai ujian kehidupan, seorang dibentuk menjadi pribadi yang lebih matang.
Setiap kegagalan mengajarkan kerendahan hati, setiap kesulitan mengejarkan kesabaran, setiap kehilangan mengajarkan keikhlasan. Apabila semua itu dilewati dengan baik, maka seorang akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, namun tetap rendah hati. Inilah kualitas yang sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Namun, perlu kita ingat, hingga hari ini tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan siapa guru spiritual Satrio Piningit atau apakah sosok tersebut benar-benar ada sebagai figur historis. Kisah-kisah tentang Satrio Piningit lebih banyak hidup dalam tradisi lisan, ramalan, dan penafsiran budaya, sehingga sebaiknya dipahami sebagai bagian dari warisan spiritual dan budaya Nusantara, bukan sebagai fakta yang telah terbukti. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah-kisah tersebut, ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa setiap manusia membutuhkan pembimbing, setiap manusia membutuhkan proses, dan tidak ada keberhasilan yang lahir secara instan. Semua memerlukan latihan, kesabaran, kerendahan hati, dan kemauan untuk terus belajar. Mungkin ini pesan yang paling penting yang dapat kita renungkan. Sahabat satu Nusantara, siapapun guru spiritual Satrio Piningit, menurut berbagai kisah dan kepercayaan yang paling penting bukanlah mencari sosok semata. Yang jauh lebih penting adalah meneladani nilai-nilai yang sering dikaitkan dengan pelajaran tersebut. Rendah hati, jujur, sabar, bijaksana, dan selalu berusaha memberi manfaat bagi sesama. Karena pada akhirnya, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan dalam diri sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda seorang pemimpin besar memang harus memiliki guru spiritual atau pengalaman hidup sudah cukup menjadi guru terbaik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan saling menghormati perbedaan. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.